Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal Ayo Mencoba pada buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD, halaman 168 sampai dengan halaman 169. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Ayo mencoba nomor 1. Meli adalah ketua kelas 4A. Ia akan membelikan sejumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, tercatat ada 5 barang yang harus dibeli, yaitu 9 buku tulis, 10 pensil, 5 penghapus, 3 ballpoint, dan 5 penggaris. Buatlah tabel dan diagram batang yang menunjukkan kebutuhan di atas. Nah, diketahui barang yang dibeli yang pertama adalah buku tulis 9, pensil 10, penghapus 5, ballpoint 3, penggaris 5. Yang ditanya, buatlah tabel dan diagram batang yang menunjukkan kebutuhan. Pertama kita buat dulu tabelnya. Nah, berikut ini Bapak sudah membuatkan tabel. Untuk nomor 1, nama barang, buku, jumlah barangnya ada 9. Kemudian pensil itu ada 10, penghapus ada 5, ballpoint 3, penggaris 5. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Nah, di sini Bapak sudah membuatkan diagram batangnya. Untuk sumbu mendatar atau horizontal itu menunjukkan nama barang. Sedangkan untuk sumbu vertikal itu menunjukkan jumlah barang. Nah, sekarang untuk buku jumlah barangnya itu adalah 9. Kemudian pensil itu 10. Kemudian penghapus itu ada 5. Kemudian ballpoint ada 3. Kemudian penggaris ada 5. Jadi inilah gambar diagram batangnya. Nomor 2. Di bawah ini adalah diagram batang tentang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu. Berapa banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Rabu? Berapakah jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Pada hari apakah pengunjung perpustakaan terbanyak? Pada hari apakah pengunjung perpustakaan paling sedikit? Berapakah banyak pengunjung perpustakaan di hari Selasa? Nah, berikut adalah diagram batang tentang pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu. Nah, untuk sumbu mendatar itu menunjukkan hari, sedangkan yang sumbu vertikal itu menunjukkan banyak pengunjung. Nah, pertama-tama Bapak tuliskan dulu banyak pengunjung di hari Senin. Kalau kita lihat diagram batangnya, untuk hari Senin itu banyak pengunjungnya itu adalah 50. Sedangkan Selasa itu adalah 30. Rabu itu adalah 28 pengunjung. Sedangkan Kamis 56 pengunjung. Jumat 10 pengunjung. Sabtu 24 pengunjung. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama.
berapa banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Rabu? Kalau kita lihat diagram batangnya, hari Rabu itu adalah 28 orang. Maka jawabannya adalah banyak pengunjung pada hari Rabu adalah 28 orang. Pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Maksudnya di sini setelah hari Rabu yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, kalau kita lihat Kamis itu 56, Jumat 10 orang, Sabtu 24 orang. Maka jawabannya adalah jumlah pengunjung setelah hari Rabu itu adalah pengunjung hari Kamis ditambah pengunjung hari Jumat ditambah pengunjung hari Sabtu. Sama dengan 56 ditambah 10 tambah 24 sama dengan 90 orang. Pertanyaan berikutnya, pada hari apakah pengunjung perpustakaan terbanyak? Kalau kita lihat diagram batangnya yaitu hari Kamis yaitu 56 orang. Jadi jawabannya adalah pengunjung perpustakaan terbanyak yaitu pada hari Kamis. Pertanyaan selanjutnya, pada hari apakah pengunjung perpustakaan paling sedikit? Nah, kalau kita lihat diagram batangnya, paling sedikit itu adalah hari Jumat yaitu 10 orang. Jadi kita tulis jawabannya, pengunjung perpustakaan paling sedikit yaitu pada hari Jumat. Pertanyaan berikutnya, berapakah banyak pengunjung perpustakaan di hari Selasa? Kita lihat diagram batangnya, hari Selasa itu adalah 30 orang pengunjung. Maka kita tuliskan jawabannya, banyak pengunjung perpustakaan pada hari Selasa adalah 30 orang. Nomor 3, perhatikan tabel di bawah ini. Pada tabel ini terdiri dari kolom nomor, kolom cara berangkat ke sekolah, kemudian kolom banyak siswa. Kolom banyak siswa dibagi menjadi dua, yaitu kolom turus dan frekuensi. Nah, di sini jawaban ini hanya sebagai contoh Bapak buatkan. Jadi untuk jawaban kalian sesuaikan dengan kelasmu masing-masing ya. Nah, di sini misalnya Bapak buatkan cara berangkat sekolah dengan naik motor atau mobil, banyak siswanya ada 2. Maka di sini kita tuliskan turusnya adalah 1, 2. Jadi turusnya ada garis 2 kali ya. Maka frekuensinya kita tuliskan nomor angka 2. Nah, kemudian cara berangkat ke sekolah dengan jalan kaki. Misalnya Bapak buatkan 12. Maka kita tuliskan turusnya sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk 5 itu kita buat garis miring ya. Jadi satu ikat itu 5 ya. Nah, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi frekuensinya adalah 12. Misalnya becak banyak siswa, misalnya cara berangkat ke sekolah dengan naik becak, misalnya Bapak buatkan 6. Maka kita tuliskan turusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka frekuensinya kita tuliskan 6. Kemudian cara berangkat ke sekolah dengan angkutan kota. Misalnya Bapak buatkan 16. Jadi kita tuliskan turusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Maka frekuensinya adalah 16. Nah, sekarang jumlah frekuensi kita jumlahkan. 2 tambah 12 tambah 6 tambah 16 itu sama dengan 36. Nah, sekarang kita diminta membuat diagram batang berdasarkan data yang kalian peroleh. Nah, di sini Bapak sudah membuatkan diagram batangnya. Nah, untuk garis mendatar atau sumbu mendatar itu menunjukkan cara berangkat ke sekolah. Sedangkan yang tegak atau vertikal itu menunjukkan banyak siswa. Nah, naik motor itu adalah sebanyak 2 siswa. Jadi diagram batangnya sampai angka nomor 2. Sedangkan jalan kaki itu 12, becak itu ada 6, kemudian angkutan kota itu adalah 16. Jadi inilah diagram batangnya. Nomor 4. Di bawah ini disajikan tabel banyak siswa SD Jaya menurut kelas dan jenis kelamin. Buatlah diagram batang dari tabel di atas. Sumbu datar adalah kelas dan sumbu tegak adalah banyak siswa laki-laki dan perempuan. Perhatian, ada 2 batang pada diagram yang menunjukkan laki-laki dan perempuan. Nah, di sini tampilan tabelnya, kolom pertama menunjukkan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kolom kedua jenis kelamin dibagi lagi menjadi 2 kolom, laki-laki dan perempuan. Dan kolom yang terakhir adalah kolom jumlah. Nah, sekarang kita buatkan diagram batangnya. Nah, di sini Bapak sudah membuatkan diagram batangnya. Nah, untuk sumbu mendatar itu menunjukkan kelas, yaitu dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan sumbu vertikal atau tegak itu menunjukkan banyak siswa. Nah, perlu adik-adik ketahui, untuk batang berwarna biru itu menunjukkan laki-laki, sedangkan warna merah itu menunjukkan perempuan. Nah, untuk kelas 1, jumlah laki-laki itu sama dengan 19. Perempuannya itu ada 13. Untuk kelas 2, untuk laki-laki jumlahnya adalah 16. Untuk perempuan adalah 18. Kelas 3, jumlah laki-laki itu adalah 16, jumlah perempuan adalah 15. Untuk kelas 4, jumlah laki-laki 17, sedangkan jumlah perempuan 19. Kelas 5, jumlah laki-laki itu 15, kelas perempuannya itu 18. Kelas 6, jumlah laki-laki ada 18, jumlah perempuannya ada 12. Nah, inilah diagram batangnya.